Kembali lagi bersama dengan kita teman-teman semua di podcast Cucurutut. Emang gue udah pakai deep voice gue loh di Zoom sama anak monyet. Udah lama Lu gak sih pakai keterlaluan sih lu, Der. Gue udah berusaha terbaik nahan ketawa, bro. Iya. Ini horor nih. Kembali lagi bersama dengan kita semua teman-teman, para penikmat podcast horor. Mana kali ini kita akan membacakan cerita horor versi kalian yang disertai dengan bukti otentik yang sudah kita verifikasi terlebih dahulu di dunia kita masing-masing. Jadi nanti gue akan kasih lihat ke kalian yang di sini. Kalau di video gue nanti enggak. Jadi yang penting Jadi kita yang lain ngebayangin. bisa ngeliat. Ya. Kita ngebayangin. Gitu. Ya, jadi ini biar lebih serem aja. Vibes-nya kayak gini, kalian bisa lihat webcam gua sama sama Stella udah hitam putih ya. Iya. Itu rusak. Ya, oke. OBS error. Tapi nggak apa-apa, biar vibes-nya makin bagus kayak tahun 80-an. Kita akan mulai cerita podcast lanjutan dari kalian yang gue jamin akan bikin bulu kuduk kalian merinding. Kita mulai. Cerita pertama. Namaku adalah Andi. Tolong disamarkan jadi Dino. Kesebut. Anjir. Lu katanya mau Sorry. pajang serem, Sorry. tapi lu ngelaku lu. Gimana Lo tuh? effort aja. Nggak, canda. Namanya Dino, nggak ada Andinya. Itu kan di otak gue aja. Oke. Kita mulai. aja. Halo Cucurutut. Tolong samarkan namaku jadi Dino ya. Baik Dino. Aku udah banyak pengalaman horor di hidup. Tapi ini cerita yang paling horor menurutku. Dan ini kejadian di tahun 2021. Video. Bisa diem gak lo kalau gue lagi cerita? Jadi aku waktu itu lagi begadang sendiri di rumah. Karena mama papa lagi kerja. Mama aja gak ada papanya. Selalu pulang sekitar subuh. Nah awalnya tuh aku abis dari luar buang sampah. Sekitar jam 12 malam. Pas buka pintu mau masuk ke rumah, tiba-tiba ada tangan yang keluar dari ventilasi dekat kamar mandi. Dan warna tangannya itu kuning langsat yang pucat. Ditambah lagi ada luka-luka lecet merah yang bisa dilihat dengan mata kasat. Di situ aku mulai panik dan takut. Terus aku ke kasur aku yang berada di atas, yang kebetulan kalau dari kasur itu ventilasinya tidak terlihat. Semakin lama semakin banyak gangguan, mulai dari cermin gantung aku yang ada di sebelah aku tiba-tiba gerak-gerak sendiri, tapi gerak-geraknya perlahan. Ada suara cipratan, ada suara rintik air di atas genteng, padahal saat itu aku yakin lagi gak hujan. Dan ada yang paling seremnya suara ketawa, tapi kayak gak jelas gitu suara ketawanya. Sampai gak tahu itu suara tertawanya perempuan atau laki-laki. Yang paling bikin merinding itu ada kabut warna hitam sama warna putih yang bolak-balik di depan TV aku di kamar. Di situ aku udah gak bisa tahan lagi, terus aku chat teman mama aku untuk suruh mama cepet pulang. Tapi cuma centang 2, alias gak dirit. Sampai akhirnya aku bikin, supaya tahu, aku bikin story di WhatsApp supaya tahu ada yang masih on atau enggak teman aku yang bisa lihat. Ternyata ada, dan beberapa aku cerita ke mereka sambil mojok deket ke tembok di atas kasur. Aku cerita panjang lebar sambil berdoa sebisa aku. Oh. Intinya kejadian yang rintik air itu nggak berhenti. Parahnya lagi sekarang ada suara ketukan, kayak kaki melangkah gitu. Dari atas tapi pelan. Jadi aku mikir, apa itu mungkin tikus? Tapi tikus nggak mungkin sepelan itu dan sekeras itu. Aku terus ketakutan sambil nunggu azan. Karena biasanya kalau udah azan rasa takut sama hal kayak gitu bakalan hilang. Oh iya, aku lupa kasih tahu. Rumah aku itu petakan ya, jadi kontrakan kecil pada umumnya yang kalau buka pintu itu langsung kamar gitu sama kamar mandinya di dalam. Dan untungnya alhamdulillah semuanya sekitar jam 4:30 itu udah berhenti dan gak lama mama juga pulang. Dan ini adalah foto dari kamarku. Ini fotonya. Saya share di Discord. Boom. Wah, teror. Nah itu, tuh.
Jadi yang tadi dideskripsiin tuh di situ. Ini kamar dia. Panah merah itu adalah tempat tidurku, panah biru itu adalah mamah, hijau kamar mandi, dan ungu itu tempat tangan yang kubilang muncul. Dulunya cuma ditutup pakai mading DIY. Sekian cerita dariku. Terima kasih. Itu satu. Jadi penampakan ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat penampakan dan gejala-gejala kalau di game Phasmo tuh ya yang mengindikasikan adanya paranormal activity. Luar biasa sekali. Oke. Tangan ya. Ada tangan. Luar biasa. Ada galon di atasnya. Wow. Rumahnya. Wow. Oke, kita lanjut. Ini ceritanya agak panjang, sampai dia bikin ke Word. Karena dia, tapi ini gue suka ya, jadi kayak novel ya. Ada paragrafnya nih, bagus. Oke. Hai Cucurutut. Kenalin, namaku Daisy dan itu nama samaranku. Aku mau menceritakan kisah salah satu pendaki gunung yang bernama Rafli, temanku, dan berbagi pengalamannya tentang bagaimana rasanya menjadi seorang sweeper. Mungkin untuk yang belum tahu, ada formasi ya, untuk pendaki gunung itu ada formasinya. Dan untuk detail mengenai sweeper itu bakal ada di sini. Ini akan gua share lagi ke kalian. Yang paling belakang kan. Keren banget loh. Tuh ya guys di Discord. Itu sweeper. Benar, yang paling belakang. Benar. Jadi, kita lanjutin ceritanya. Sweeper itu betul berada di paling belakang barisan kelompok pendakian dan bertugas untuk memastikan tidak ada rombongan yang tertinggal. Jika terdapat anggota kelompok yang kenapa-kenapa, sweeper bertanggung jawab untuk memberikan informasi kepada leader. Jadi itu komposisinya. Nanti tenang guys, gua akan kasih ke kalian gambarnya. Gila. Oke. POV Rafli. Pengalaman gue yang membuat gue berhenti menjadi sweeper. Gue ini maksudnya Raflinya ya. Di perjalanan pas mau sampai ke pos 7 Gunung Slamet, gue jadi sweeper dan berada di belakang untuk menghitung jumlah teman-teman gue. Pas gue lagi fokus ngitung jumlah teman-teman yang ada di depan, tiba-tiba kayak ada yang ngelempar pasir ke mata gue. Gue coba untuk gosok mata gue dan fokus lagi ke depan, dan ternyata teman-teman gue terlihat lari menjauh dan jaraknya udah cukup jauh dari gue. Gue teriak manggil mereka, tapi gak ada yang denger. Dan akhirnya gue spontan lari ngejar mereka. Pas sudah berhasil nyusul ke mereka, gue tanya, kenapa kalian pada lari? Mereka bilang kalau mereka ngelihat gue lari, ngelewatin mereka. Dan mereka pun heran. Terus mereka pun akhirnya spontan lari ngejar gue. Padahal posisi gue itu jelas ada di belakang mereka, karena gue seorang sweeper. Gue pun akhirnya istighfar dan kembali ke posisi paling belakang sebagai seorang sweeper tadi. Gak seberapa lama gue denger suara orang-orang yang manggil nama gue dari belakang. Gue pun refleks nengok ke belakang dan seketika gue merasa jantung gue mau mencelos, copot. Ketika gue nengok ke belakang, ternyata orang-orang yang manggil gue adalah teman-teman gue yang seharusnya ada di depan gue. Yang belum berapa lama gue kejar karena mereka tiba-tiba lari. Dan mereka pun nanya, kenapa lu tadi lari cepet banget? Gue pun langsung merinding dan gak berhenti ngucap istighfar. Kaget, karena yang tadi gue kejar itu ternyata bukan teman-teman gue, melainkan makhluk halus. Setelah kejadian itu, gue dan teman-teman pun melanjutkan perjalanan sampai ke puncak. Setelah sampai di puncak, gue pun mengambil tenda dan langsung istirahat. Karena terlalu letih berjalan ditambah rasa takut yang masih terngiang-ngiang di kepala setelah kejadian tadi. Nah, disinilah letak ilusi yang membuat gue hampir gila. Ternyata, dari pos 1 sampai pos 9 Gunung Slamet,
Gua cuma pergi sendirian di saat temen-temen gue beristirahat di pos 1. Akhirnya gue ditemukan di puncak sedang berkemah sendirian dan teman-teman menceritakan kalau gue itu hilang selama beberapa hari dan mereka mencari gue sampai ke puncak. Gue pun tersadar bahwa selama perjalanan pos 1 sampai pos 9 itu mungkin gue cuma berhalusinasi. Di situ pun gue memutuskan untuk berhenti mendaki lagi. Dan setelah kejadian itu gue sakit parah. Hampir 2 bulan gue di tempat tidur gak bisa bangun. Karena setiap kali gue bangun penglihatan gue kayak lagi mabuk. Terus gak ada selera untuk makan. Dan kerap kali mimpi terjebak di gunung itu. Kalau kata dokter sih cuma kurang darah doang akibat sering begadang atau anemia. Dan setelah cerita tentang kejadian itu, ada teman-teman gue yang nanya detailnya gimana. Mungkin ini bisa mewakili pertanyaan yang ada di kepala kalian juga. Jadi ada yang nanya dan si Rafli menjawab. Yang nanyanya bertanya, emang sampai pos 9 itu nggak buat tenda? Dan nggak sadar gitu kalau teman-teman lu nggak ada? Rafli bilang, kan gue bilang, gue buat tenda, terus gue langsung istirahat karena gue lelah banget. Tapi memang yang bikin heran di situ teman-teman gak ada satupun yang datang ke tenda gue. Padahal biasanya mereka pasti minta sesuatu atau cerita-cerita lah. Jadi selesai makan, gue pun langsung tidur. Nah pada saat di puncak, gue sempat kebangun tengah malam karena kebelet BAB. Gue niatnya mau ke tenda si Fadli, temen gue, yang biasa nemenin kalau mau BAB atau buang air kecil. Tapi setelah gue ngeliat keluar tenda, gue heran. Kok nggak ada yang nyalain api unggun? Dalam hati gue mungkin mereka pada kecapean juga, jadi nggak sempet buat api unggun. Gak ada rasa curiga apapun terlintas di pikiran gue kalau keadaan itu di luar sangat sepi dan gelap. Gue pun memutuskan untuk tidur karena gue orangnya nggak berani kalau BAB nggak ditemenin, apalagi ditambah situasinya lagi gelap. Terus pertanyaan berikutnya, emang selama dari pos 1 sampai 9 sikap temen-temen lu itu kayak gimana? Terus lu nggak ngerasa ada yang aneh gitu dari mereka? Kan mereka bukan manusia atau teman asli lu. Selama perjalanan mereka diem. Di pos 1 itu gue sempet buang air kecil di salah satu pohon terdekat. Dan pas gue noleh, mereka kok udah pada berangkat. Terus gue mikir, kok gue gak diajak? Gue pun dengan sigap ngambil tas dan bergegas pergi. Selama di perjalanan mereka bicara kalau pas gue nanya doang, itu pun tatapannya datar, gak ada senyum-senyumnya gitu. 5 hari di atas ngapain aja bro? Tidurnya cuma semalam atau tidurnya 5 malam? Di perjalanan dari pos 1 sampai pos 9, yang ngabisin waktu berhari-hari. Soalnya gue kayak diajak muter-muter gitu, dan rasanya kayak cuma perjalanan sehari ke puncak. Padahal realitanya gue udah muter berhari-hari di sana. Nah pas di puncak itu cuma semalam aja, besoknya sekitar jam 11 pagi temen-temen dan tim SAR udah pada datang. Terus barulah gue mikir, berarti selama berhari-hari gue ditemenin jin. Kenapa bisa ada kejadian kayak gini? Apa belum sebelum berangkat ada perihal, misalnya ortu nentang atau ada masalah apa? Orang tua gue sih gak bolehin aja ya, tapi di perjalanan perasaan gue emang udah kayak gak enak. Pernah ngerasa kayak pikiran kita tuh semangat, pernah nggak ngerasa kayak pikiran kita tuh semangat buat pergi, tapi hati tuh kayak berat banget buat pergi. Kayak deg-degan, kok perasaan gue gak enak ya, padahal semangat banget buat pergi. Apa nggak bisa dilawan bang para penghuni gunung yang bikin halusinasi itu? Kayak contohnya bagi yang muslim baca ayat kursi gitu. Andai gua nggak baca istighfar dalam hati, mungkin penunggunya udah apa-apain gue. Menurut gue itu salah satu bentuk pertolongan Allah dan jadi pembelajaran buat gue supaya nggak pipis sembarangan. Dimanapun kita berada, semua ada adabnya. Ngeri banget bang. Terus tutorial jadi sweeper yang bener gimana? Jadi sweeper itu harus punya iman yang kuat. Terus juga harus kenalin sifat teman-teman lu. Karena sifat-sifat jin dan sifat-sifat teman lu itu sangat jauh berbeda. Berdoa sebelum melakukan sesuatu, berdoa dimanapun berada, terutama di tempat-tempat yang baru kalian kunjungin. Jangan sompral, utamakan adab dan etika dimanapun kalian berada. Ingat, kita itu hidup berdampingan sama makhluk-makhluk yang seperti itu. Dan kalau yang berkuasa berkehendak, mereka juga bisa masuk ke alam kita dengan bebas. End of the POV. Ya segitu aja cerita dari Rafli. Semoga pada suka. Sorry kepanjangan. Ini salah satu cerita dari sudut pandang seorang pendaki. Ambil sisi baiknya sebagai pelajaran.
dan juga pengingat terutama untuk diri kita sendiri dimanapun, jangan pernah tinggalkan ibadah dan selalu berdoa kepada Tuhan. Thanks buat Oke. Cucurutut dan thanks Serem juga untuk yang udah dengerin cerita ini. Mantap, Bagus. bro. Gue selalu suka Iya. cerita orang Gunung. naik gunung sih. Iya, Seru. mesti. Serem banget tapi kalau dikejarin itu ya. Anjir. Gila loh, berarti Ih, kaget gua. Kaget. Kaget gua. Gue juga kaget. Ada yang masuk tadi kamar Ada lu. yang buka pintu lu. Kaget gua ngintip Waragi. Realistis banget nih gue suka nih Realistis. podcast kali ini. Itu kaget tuh gua. Ada efek tambahan. Iya. Habis ke message nyokap ya, Vin. Mah, bantuin dong biar lebih serem. buka tutup please. Kaget juga tuh ditambahin sound effect sih, lompat sih. Tadi sound effect gue lagi kayak curr itu kayak kenapa ya? Ya, jadi Bagus. hebat sih. Bagus ini. Itu emang kadang yang hal-hal kayak gitu suka terjadinya di apa tempat-tempat yang lu tuh jarang dihuni sama manusia kan, kayak pegunungan segala macam. Gunung tuh banyak sekali rules ya kan, lu nggak boleh bawa barang iya. ya, kayak jimat lah, lu nggak boleh Iya. lagi mens lah ini itu, jadi kayak Harus sensitif fresh. sekali bro di sana bro. Tapi Harus puji Tuhannya dia masih selamat ya. Gua nggak bisa Iya. bayangin Iya. cuy. Berhari-hari lu barengan jalan sama makhluk kayak gitu kan. Bukan manusia. Bukan manusia cuy. Kayak lu bisa kuat sih. Dan gak diapa-apain itu udah syukur banget gila. Hebat. Iya. Untung nggak ini, untung masih bisa balik tuh loh. Nggak Untung masih dibawa bisa ke balik. dunia mereka. Kalau gue Tuh. dengar cerita kan banyak yang Banyak banget yang dibawa ke dunia. dibawa ke dunia mereka nggak Iya. balik lagi bro. Heeh. Iya makanya. Untung habis dia bangun tidur langsung ditemuin tim SAR loh. Gimana kalau misalnya mereka decide buat 1 hari setelah itu kan gak ada yang tahu nasibnya ya. Hmm. Ya, soalnya kan di realita kan udah 5 hari. Iya, Masih makanya. dicari. Iya. Ada yang pernah naik gunung nggak di sini? Enggak Gua boleh. Lu pernah nggak Ton? Bolehin. Kenapa Gua nggak nggak boleh? pernah. Oh, Pernah Anton. Asma. oh. Hebat. Ayo man, Rinjani man. Buset. Mei mau ke Semeru. Idiu. Goks. Semeru. Wah, paling tinggi itu. Langsung ke Puncak. Semeru. Emang kalau orang asma naik gunung itu kenapa sih? Ya, Ya napas. kalau Kan habis capek. napas. Kan lu kurang oksigen makin ke Iya sih, puncak. makin puncak. Kalau asma makin kan kurang. butuh oksigen. Kalau Terus boyang sama- itu yang oksigen Bisa, tapi kan itu sifatnya temporer. Lu jadi maksudnya tuh masa lu mau begitu terus ngambil oksigen gitu lah. gitu. Sambil Jangan kaki kayak Aneh Kalau banget habis gitu. gimana lu Sayang nggak ada, nyawa, sayang nyawa. Iya, sayang nyawa lah. Iya. nggak ada apotek ya di atas tau gue sih. Coba lu buka deh. Kalau emergency kan lu tiba-tiba. Enggak, lu pasti orang-orang kayak gitu bawa P3K. Kalau misalnya apa kayak yang tadi kan itu semuanya ada sweeper, ada logistik, ada chef, ada leader, ada role navigator. masing-masing. Mereka semua punya role masing-masing dan pasti bawa pertolongan pertama lah. Pasti mereka bawa flare juga kan biasanya buat iya. ini. Jadi kalau misalnya ada apa-apa emergency. Ngasih sign. Ya. Wishlist tuh naik gunung. Iya sih, ada juga sih pengen sih. Ya. Diajakin mulu tapi kayak mengumpulkan niatnya. Semeru banyak. Tapi sebenarnya nggak seserem itu kan. Sebenarnya rame kan kalau gunung-gunung top mah. Pasti ketemu orang terus juga kan. Tergantung sih, kayaknya tergantung timing Setiap juga. hari, Iya. setiap hari ada yang naik gunung. Lu Iya, kalau kadang mau kan juga- tanya ke travel atau ke orang ini yang udah, karena kan kalau lu mau daki gunung, setahu gue lu pasti konteks penduduk Iya. lokal setempat yang nggak bakal nge-guide lu ke atas gitu Iya kan kan. ada posnya. Belum tentu. Hah? Pos Kalau yang bawah. gede-gede Nggak, belum belum tentu tentu. ada yang nge-guide juga, tapi emang lu mandiri udah berangkat Kalau sendiri. emang lu mau naik sendiri, ya lu naik sendiri. Iya. Oh, ya berarti jangan. Nah. Kalau newbie kan, Ngeri lah itu sih. Jalannya kayak gimana? Google Maps. Jalannya kan Tuh. udah ada orang yang pernah naik, berarti udah ada beaten Iya. path Iya, yang bisa udah ada diikutin. tracknya. Ada Ada sign gitu tracknya. ya. Udah ada track. Iya. Tracknya. Dan pasti kan Jalur. ada pos-posnya juga kan dia, makanya. ya itu kayak tadi kan pos 1 sampai 9. Iya, Tapi, sampai tapi puncak. biasa seenggaknya sewa ini kan yang bawain tas Potter ya apa sih? Hah? namanya? Lo enggak lah, itu lu Iya, sendiri. Enggak lah, Kakak. itu urusan Lu lu bawa sendiri sendiri. anjir. Itu Lu di naik gunung lu tas Berapa mau bawain meter sih lu. Wah, lu bandara keterlaluan kalau sih. Lah, gue bisa nonton di YouTube Ada- ada bawa yang tas gede Iya, banget iya. gitu. Ya itu Banyak. bawa sendiri. Ya, lu bawa sendiri. ada Ya maksudnya sempet nonton, mungkin ada kalau lu pekerjaan itu. kalau Iya. lu emang yang kayak artis atau apa ya lu bisa kalau misalnya lu
mau ini Ah, itu kan. tapi salah sih kalau lu misalnya lu naik gunung tapi lu Iya. tasnya dibawain orang. Kan ada orang yang Iya, cuma mau scenery bang. Bawa Gimana? tas juga dia masih tas Ya Eagle. kalau gitu Iya. ngapain naik gunung? Temen gua Naik ngedaki cable car juga aja. dibawain ininya. Iya pada Tasnya. begitu. Kalau gua Ya, kenapa nonton. nggak naik Ya, cable tapi- car? Ya, Tapi kita nggak bisa mungkin menyalahkan emang ada kalau aja, emang Mas. ada orang yang mau dibayar Lapangan mah. Ya pekerjaan udahlah. seperti itu. Iya itu kan duit mereka ya. Ya udahlah. Sensasinya Iya, Iya, emang nggak bisa gini. disalahin bang. Gini, kalau emang tujuannya emang cuma buat Enggak. nyari scenery, Iya, ngevlog, boleh. konten ya sih ada aja begitu. Iya, Tapi kita juga boleh dong beropini. boleh. Boleh. Iya. Udah. Iya udah iya. Kok jadi emosi gini sih? Lanjut cerita horor gua. Oke, kita lanjut aku ke diam. cerita horor berikutnya. Ini juga worth. Tapi ini nggak ada foto apa-apa. Tapi ini Tia, aduh baik banget. Oke, kita lanjut. Halo cucu rutut. Khususnya untuk Bang Darren. Lah. Yang mungkin bacain cerita ini, tapi yang bacain gua ya. Udah lama berarti tuh. Perkenalkan namaku Ahmad. Itu samaran. Di sini aku akan menceritakan pengalaman hororku yang baru-baru ini terus membekas di ingatanku. Karena itu adalah pengalaman horor terintens pertama. Karena selama ini aku jarang banget ngalamin kejadian horor. Chapter 1, awal mula. Cerita ini dimulai pada saat aku baru masuk kuliah sebagai mahasiswa baru di sebuah kampus yang terletak di perbatasan antara dua kota di daerah timur Pulau Jawa. Aku masuk jurusan psikologi. Dan seperti kampus-kampus lainnya, pasti ada agenda ospek. Nah, ospek yang menjadi poin utama di sini adalah ospek jurusan. Sebelum ospek jurusan ini dimulai, para maba sudah dibagi menjadi 10 kelompok yang masing-masing berisi 10-15 anak. Kebetulan aku masuk kelompok ke-8. Ospek jurusan ini dilaksanakan pada akhir bulan Agustus sampai awal bulan September. Pada saat itu, angkatanku melakukan perjalanan ke sebuah villa di tengah hutan dan dekat dengan jalan raya. Di villa itu terdapat sebuah bangunan 2 lantai yang digunakan sebagai penginapan para mahasiswa baru dan juga cutting atau kakak kelas ya, cutting ya. Iya, kakak tingkat. Kakak tingkat ya. Sebuah dapur umum serta sebuah aula dan ada 2 pohon besar di depan bangunan 2 lantai. Sekedar informasi, aula dan dapur itu lokasinya bersebelahan dan penginapan berhadapan dengan aula dan dapur itu. Saat aku dan angkatanku sudah sampai di villa, pandangan kita tertuju kepada bangunan villa atau penginapan yang cukup besar dan katanya terkenal agak angker. Kita diminta meletakkan barang bawaan kita ke dalam kamar yang telah disediakan dan dipersilakan untuk beristirahat sampai jam 7 malam. Chapter 2, malam pertama. Setelah melakukan sholat maghrib di aula, aku dan temanku bersantai di depan villa. Tiba-tiba dari villa kita bisa terdengar suara teriakan kesakitan dari seorang perempuan. Seketika aku dan temanku langsung tahu, oh, ada yang kesurupan tuh. Ucap temanku, sebut saja dia Tio. Dari kejauhan, ada kakak tingkat yang meminta tolong kepada aku dan Tio. Saat aku dan Tio menghampiri orang tersebut, ternyata dia meminta tolong untuk menangani perempuan yang kesurupan dengan cara mendoakan di dekatnya. Saat aku dan Tio pergi menemui perempuan yang kesurupan itu, disitulah aku kaget bercampur ngeri. Karena perempuan itu tangan dan kakinya dipegangi oleh 2-3 orang dewasa. Dan terus didoakan di ruqyah. Saat aku dan Tio mulai membaca doa, tiba-tiba perempuan itu tertawa. Seolah meledek doa yang telah kita bacakan. Saat situasi mulai mereda, karena perempuan itu mulai tenang, aku dan Tio dipersilakan untuk keluar dari villa dan melanjutkan istirahat sampai jam 7 malam. Saat semuanya berkumpul di aula tepat jam 7 malam, ada seorang kakak tingkat yang sebut saja namanya Kak Atta, langsung menanyakan kepada angkatanku, apakah di antara kalian ada yang melakukan hal yang aneh-aneh ketika sampai di sini? Atau ada yang punya niatan yang gak benar ketika datang ke sini? Katanya dengan nada yang santai tapi dengan ekspresi yang tegas. Semua orang dalam angkatanku termasuk aku kaget dan kebingungan mendengar pertanyaan tersebut. Beberapa di antaranya serentak menjawab, "Enggak kak."
Sementara yang lain hanya celingak-celinguk menatap satu sama lain dengan perasaan yang tidak enak. Aku termasuk orang yang menjawab enggak kak. Kak Ata pun hanya mengucapkan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dan tidak mengalami hal yang tidak diinginkan selama ospek jurusan ini berlangsung. Angkatanku serentak semua menjawab amin, dan tanpa kita sadari malam berikutnya adalah malam yang penuh dengan teror dan puncak dari segala kengerian yang kita udah rasain sebelumnya. Chapter 3, Puncak Kengerian. Malam kedua dibuka dengan sambutan dari Ketua Himapsi atau Himpunan Mahasiswa Psikologi, yaitu Kak Ata, yang memberitahukan bahwa malam ini sesuai jadwal akan dilaksanakan inaugurasi di dalam aula. Inaugurasi adalah acara yang khusus diselenggarakan oleh mahasiswa baru, kakak tingkat, dan panitia. Hanya menyiapkan tempat, sound system, dan juga waktu. Selebihnya itu, inaugurasi itu diselenggarakan oleh maba. Jadi kakak tingkat sama panitia itu cuma menyiapkan tempat, sound system, dan waktu. Selebihnya itu urusan mahasiswa baru mau digunakan seperti apa. Dan angkatanku memutuskan untuk mengadakan pentas seni, di mana perwakilan dari masing-masing kelompok diwajibkan untuk menampilkan apapun. Bisa itu menyanyi, menari, drama pendek, ataupun sebagainya yang berhubungan dengan seni. Setelah ditentukan siapa yang akan tampil duluan, semua kelompok bersiap. Penampilan pertama, menari dengan diiringi musik gamelan dari HP yang dicolok ke sound system. Semuanya berjalan normal hingga salah satu temanku yang ada di pojok kanan depan menyadari ada seorang perempuan dari kelompok 10 terlihat duduk bersila, menundukkan kepala sambil bersandar pada tembok. Saat penampilan pertama selesai saja, dia masih terus seperti itu. Hingga saat penampilan kedua, menyanyikan lagu Sempurna dari Andra and the Backbone, pas di tengah-tengah lagu, perempuan itu teriak histeris dan langsung kesurupan. Tidak sampai di situ, ternyata ada lagi perempuan dari kelompok lain yang ikutan kesurupan dan teriakannya lebih kencang lagi daripada perempuan sebelumnya. Kejadian itu berentetan, sampai ada 5-6 anak perempuan yang suka kesurupan secara bersamaan dan langsung dibopong keluar aula untuk diamankan. Saat itu semua langsung serentak membaca surat Yasin, sholawatan sekaligus tahlilan. Setelah melakukan 3 hal itu saja, ada lagi yang kesurupan dan posisinya tepat di sebelahku. Di saat itulah sontak aku dan teman laki-laki yang ada di dekatku membopong cewek yang tadi kesurupan keluar aula. Beberapa cewek yang kesurupan dibawa keluar aula untuk diruqyah, sementara yang masih sadar dan ada di aula sampai keadaan mulai kondusif. Aku bersama beberapa teman laki-lakiku membantu beberapa perempuan yang kesurupan. Ada satu perempuan yang paling heboh saat mengalami kesurupan tadi. Sebut saja namanya Sinta. Sinta dirasuki oleh 2 sosok sekaligus. Satu sosok berasal dari hutan di dekat villa, dan satu lagi berasal dari rumahnya Sinta sendiri. Yang berasal dari hutan di dekat villa itu namanya Dita, sedangkan yang berasal dari rumahnya bernama Ninin. Saat kesurupan, tubuh Sinta dipegangi oleh 5 orang sekaligus karena kekuatan yang dimiliki oleh Sinta mendadak jadi super kuat. Dia seringkali meronta-ronta, bahkan menjerutkan kepalanya ke arah orang yang memegangi tubuhnya dari arah belakang. Ada saat di mana si Dita mencoba merasuki seorang kakak tingkat laki-laki, sebut saja Kak Parmin. Dia menghentakkan tangannya ke arah Kak Parmin dan seketika Kak Parmin pun langsung jatuh terlentang di lantai. Aku dan temanku langsung diminta memegangi kaki dan tangan Kak Parmin di saat dia sedang diruqyah. Untungnya Kak Parmin bisa langsung sadar dan segera diminta untuk beristirahat. Aku dan temanku diminta untuk beristirahat di aula karena kamar tempat maba laki-laki beristirahat sedang digunakan sebagai tempat istirahat para perempuan yang sudah sadar dari kesurupan namun kondisi fisiknya masih lemah. Saat aku dan para laki-laki yang lain beristirahat di aula, waktu sudah menunjukkan pukul 12 malam lebih. Adegan kesurupan dan ruqyah masih berlangsung hingga pukul 2:30 dini hari, dan benar-benar selesai pukul 3 dini hari. Chapter akhir yang mengejutkan. Keesokan paginya di depan teras salah seorang temanku, sebut saja dia Mamat, menceritakan saat di mana dia membantu memegangi tubuh Sinta yang sedang kerasukan sosok Dita dan Ninin tadi. Ternyata Ninin adalah sosok penunggu pohon yang ada di area rumahnya Sinta.
dan ia sudah berjanji untuk menjaga Sinta dari bahaya apapun. Saat kerasukan itu juga, Ninin memberitahukan bahwa wajah Mamat mirip sekali dengan wajah ayahnya Sinta, sehingga Sinta maupun Ninin menjadi bersikap sangat ramah kepada Maman. Sedangkan untuk Dita, dia cuma sosok penunggu hutan yang usil dan ingin punya teman. Ninin pada saat itu juga sebenarnya ingin melindungi Sinta dengan cara merasuki tubuh Sinta dan memberitahukan letak Dita bersemayam, bisa di tangan, kaki, ataupun bagian tubuh lainnya di Sinta. Singkat cerita, kegiatan ospek jurusan pun diakhiri lebih awal karena insiden semalam. Jadinya semuanya dipulangkan sebelum jam 12 siang dan berakhirlah kisah ini. Dan bagi yang bertanya tentang 2 pohon itu, pada hari kedua ospek jurusan ada 2 orang kakak tingkat yang memasangkan tali pembatas di sekeliling pohon itu, seolah melarang siapapun untuk mendekatinya. Saat aku melihat pohon itu, cukup terlihat jelas di bagian batangnya ada sesuatu yang berwarna merah. Tapi karena aku bukan tipe karakter di film horor yang bakal melanggar aturan karena merasa penasaran, aku nggak ngedeketin pohon itu. Terima kasih telah membaca ceritaku sampai akhir. Memang agak panjang, tapi setidaknya kalian mendapatkan gambaran betapa ngerinya ospek jurusan di tengah hutan. Semoga Cucur Tutut sehat selalu dan produktif dalam setiap kontennya. Jadi serem sih kalau ngeliat orang kesurupan secara langsung. Gua nggak pernah sih. Gue juga belum pernah sih. Kayaknya gue nggak mau sih kalau bisa ya, nggak usah. Gue juga nggak mau ngeliat orang kesurupan. Iya, dengan nggak usah sih. Nih, ngeri juga nih yang ini nih. Kesurupan. Kesurupan. Pernah deh sih. Gue pernah emang Lu jauh- kesurupan? Enggak. Jauh Gua- lebih kuat jadinya. Enggak. Skala, oh. Gue anak sekolah gue ada. Tapi kalau orang yang kesurupan kan nggak akan tahu dia kesurupan kan? Dia Nggak tahu. gelap aja tiba-tiba kan biasanya. Kayak orang Nggak tahu, dihipnotis. cuma ya jadi ya kok kayak waktu itu teman gue cewek jadi jauh lebih kuat aja emang. Jadi Jauh kayak lebih ya kuat. bukan tenaga wanita. Suaranya berubah nggak? Gue lupa. Soalnya gue nggak ngedeket-deket sih waktu itu. Emang Cuma ya jangan. dipeganginnya sama guru-guru cowok udah. Serem ya. Itu takut bisa pindah juga kan yang kayak dulu sekolah apa sampai berapa orang. Ya kan itu kesurupan menyebar semua. kan? Makanya tadi juga 5-6 orang kan kesurupan. Iya. Emang itu hantunya sama? Ya nggak tahu. Cuma emang biasanya seringnya kan kalau terbaring orang gitu. kesurupan, satu kesurupan Bisa berpindah iya atau emang ada menyerebet. beberapa Iya, makhluk beberapa kan. spirit gitu kali. Tuh. Ya, mantap. Ini kita lanjut ke cerita terakhir, nggak gitu panjang dan ada fotonya juga. Jadi gua akan share fotonya ke kalian. Oke, kita mulai cerita terakhir. Halo semuanya, perkenalkan namaku Gladys dan itu nama samaran. Aku sering dengerin podcast kalian dan sering ngedengerin cerita dari penonton yang kalian bawain. Dan akhirnya aku pun tertarik buat bagiin ceritaku ke kalian. Kebetulan aku ada beberapa cerita horor yang sempat aku alamin. By the way, untuk informasi, aku bukan anak indigo, tapi aku bisa merasakan kalau ada hal-hal seperti itu aja. Cerita apa yang pertama? Semua bermula dari aku yang masih kelas 6 SD. Liburan keluarga setelah 2 bulan kehilangan eyang dari almarhum mama. Sebenarnya aku ikut papa kerja dan pas itu tepat liburan semester 1, aku dan keluarga memutuskan untuk liburan dan stay di kontrakan papa yang berada di Surabaya. Waktu aku sampai di kontrakannya, aku nggak merasakan hal yang aneh. Sampai pada akhirnya papaku memperkenalkanku ke sosok yang tinggal di sana. By the way, aku nggak akan sebut nama sosoknya, tapi aku akan memberikan nama lain. Takutnya sosok ini hadir lagi di rumahku yang ada di Semarang. Sebut saja nama sosok ini Ciki. Saat itu papa bilang kalau Ciki adalah anak kecil yang mungkin seumuran denganku. Dan dia sangat suka dengan mainan. Nah, sebenarnya Ciki ini baik dan tidak mengganggu karena pada saat itu Ciki benar-benar tidak menunjukkan dirinya di hadapanku. Malam hari setelah papa memperkenalkan Ciki, aku nggak inget jam berapanya, tapi sepertinya kurang lebih tengah malam, almarhum mamaku sempat diganggu oleh Ciki ini. Dan dia membuat suara yang membuat almarhum mamaku tidak nyaman.
By the way, gangguan dari Ciki itu hanya dimunculkan di kontrakan milik papaku aja. Dan by the way, lagi, papaku saat di Surabaya ini tinggal berdua dengan temannya. Dan aku sempat dengar cerita dari papa soal Ciki ini. Sewaktu teman papaku sedang sholat, Ciki sempat gangguin teman papaku dan membuat teman papaku menjadi terganggu dan memilih untuk pergi dari rumah itu. Cerita 1 selesai. Cerita kedua dan cerita terakhir. Cerita kedua ini sebenarnya nggak tahu ini termasuk horor atau enggak. Jadi sepeninggalan nenek dari mama mengambil beberapa furniture yang sebenarnya itu milik mamaku, milik nenekku. Salah satunya itu adalah lemari kayu yang fotonya aku bagikan. Kalian bisa lihat. Jadi di lemari itu mungkin ada sosok yang tinggal di sana. Jika lemari tersebut ditaruh di tempat yang tidak sesuai dengan keinginannya, sosok yang berdiam di sana akan memukul lemari itu dan menghasilkan bunyi seperti duk. Maka papaku yang bertugas untuk memindah tata letak rumah memindahkan lemari itu dan tidak akan dipindahkan sampai kami pindah rumah. Oh iya, ini masih berhubungan dengan lemari yang aku ceritakan tadi. Jadi sebenarnya aku sekarang tinggal di Solo. Dan rumah yang ada di Semarang aku tinggalkan karena aku dan papa menetap di Solo. Karena setelah mama meninggal, aku dan papa memilih untuk tinggal di kota kelahirannya papa. Aku sempat dengar sosok yang tinggal di lemari itu menyambutku dengan suara yang sering didengar saat masih tinggal di sana. Dan satu hal yang lucu, sebenarnya ada satu sosok yang sudah lama tinggal di rumah itu juga dan menjagaku selama aku di sana. Jadi sewaktu aku mengunjungi rumah lamaku ini, aku tiba-tiba dikejutkan dengan suara botol jatuh. Botol itu jatuh dari tembok dekat dapur. Tentu saja pelakunya bukan angin, karena tembok untuk meletakkan botol itu jauh dari jendela. Dan tentunya bukan aku atau papa, karena kami sedang ada di ruang tengah. Dan botol itu ada di tembok dekat dapur. Aku pun cuma tersenyum, karena sosok itu mungkin memberitahu kami bahwa dia sedang ada di rumah itu dan merindukan kami. Sekian ceritanya, terima kasih sudah membacakan. Maaf kalau misalnya ada yang kurang enak dan mungkin agak sulit dibaca, bla 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 bla, dimaafin. Sukses terus buat Cucu Rutut. Thanks. Itu foto lemarinya yang dia kirim ya. Lemari tua ya, lemari OG ya. Bisa gitu ya. Tuh. Gimana lu kalau masih kecil dikenalin sama Ya itu agak horor sih ya, maksudnya. gitu. Kalau orang tua gue tiba-tiba kayak, nih penunggu di sini. Tapi nggak kelihatan gitu ya. Iya, maksudnya gimana? Hah? Tuh, hah? Oh. Mungkin kan maksudnya membiasakan lo aja. Ya, Kalau udah, orang tua aja. lo nggak panik kan, jadi lo sebagai anak harusnya nggak panik juga. Iya sih, nggak salah. Iya. Betul. Berarti ya, Biar berarti siap aja kalau ada kesimpulannya, gangguan, bro. ya jadi nggak kaget kalau ada apa-apa kan. Hmm. Ya berarti bisa disimpulkan orang tuanya mungkin udah ahli ya dalam hal-hal penglihat itu ya. Karena kalau nggak kan nggak mungkin orang tua lu ngajak kenalan gitu kan. Kecil Itu, banget. iya. Kecil itu gitu. Mungkin harapannya juga biar ya dia jadi friendly kan, family gitu. Jangan diganggu ya gitu-gitu. Family friendly. Iya, biar family friendly ghostnya. Jadi ini keluarga gua, anak gua nih, jangan diapa-apain gitu maksudnya. Bantu ya Casper, iya friendly ghost gitu kan. Oke nih, nggak tahu ya, saya kurang mengerti sih begituan. Ya, udah itu aja. Biar nggak terlalu lama. Jadi gimana menurut kalian yang dari cerita tadi yang paling horor yang mana? Coba dari Anton. Yang gunung. Yang gunung. Berapa skornya 1 sampai 10? 8 lah. 8 ya. Karena lu relate gitu ya sama momen-momen lu dulu mendaki gunung ya. Nggak, bukan horor ya, maksudnya mendaki gunungnya. Oh iya. Nggak bilang lu diculik Nggak kok, ada yang Ton. bilang lu diculik. Nggak. Diculik. Oke. Keren juga kalau pernah dibawa-bawa gitu tuh. Jangan ini Anton yang cerita. Oke. Darren, yang mana Darren? Gunung lah kalau Gunung dibayangin. juga. Berapa skornya? Ya, Bisa 10 kali ya kalau dibayangin sih, serem banget ya. Oke. dulu sering banyak kesurupan pas. Sela, Gunung. gunung juga. 8.
8. Oke. Chris. Sama gunung juga. Gunung juga. Oke. Norman juga gunung. Apa bang? Ya, aku juga gunung sih. Yang gunung paling Serem banget itu, gila. Gue seneng dengerin Mencekam. cerita pendaki gunung bro. Kalau kalian nonton Prasojo Muhammad tuh, Sama Wih, ini seru-seru biasa tuh. di Twitter tuh banyak banget tuh cerita-cerita tuh. Kadang juga bisa diputer-puter juga udah. Oke. di luar nalar bejir. Oke, kalau gitu itu aja teman-teman untuk podcast Cucurutut edisi bacain cerita horor kalian. Minggu depan itu gilirannya Norman, jadi nggak tahu mau ngapain. Kalian tunggu aja minggu depan. Kalau kalian masih ada yang mau kirim, silakan dikirim. Kalau nggak juga nggak apa-apa, tapi belum tentu dibacain lagi nextnya ya. But yeah, that's it. Terima kasih sekali lagi buat yang sudah menonton dan mendengarkan podcast Cucurutut kali ini. Semoga kalian terhibur, suka, dan bisa mengambil Tiba-tiba terang. wow. Semoga kalian bisa terhibur ya pokoknya, dan bisa mengambil hikmahnya saja. Yang negatif jangan dipungut ya. Oke, terima kasih sekali lagi. See you in our next video. Jangan lupa kasih like, share, subscribe, dan join membership di channel kita masing-masing. Sampai jumpa. Cheers guys and Bye-bye. bye.